Ini hari ke-5 ya? 6 kayaknya. Ke-6 Nggak ya? tahu deh. Iya. Lupa. Dan hari kesekian. Terus sekarang tanggal 2 Februari ya? Tanggal 2 2. tanggal 2 Februari. Iya. Jadi kita masih di Kyoto, hari kedua di Kyoto ya. Pagi ini pagi sekitar jam 7.14 ya, tapi masih gelap banget karena ini habis hujan di Kyoto. Ini masih hujan rintik-rintik gitu nih. Dan lagi winter juga. Betul, dari winter juga. Terus sekarang kita mau sarapan dulu di Nakao ya. Nah, Nakao ini itu tempat jual bento-bentoan gitu ya. Dia buka 24 jam, tepat banget di depan Kyoto Station. Ya donburi lah pokoknya. Ya, Rice bowl ya, gitu. sejenis gitu lah ya. Oke deh, jadi kita lihat langsung aja ke dalam. Kita mau kemana rencananya hari ini? Oh, hari ini kita mau ke Osaka naik JR. Makanya kita makan di sini biar langsung nanti naik kereta di depan. Oke. Sekarang kita udah masuk di dalam restonya. Tadi kita pesennya pakai mesin gitu ya. Ada bahasa Inggrisnya, kok tenang aja. Itu ada beberapa paket-paket itu, tapi yang kita pesen itu aku pesen paket breakfast ya. Ini ada salmon grill, ada miso soup, ada salad, nasi sama seaweed gitu. Ini ada di sini sih yang pork mana, yang no pork, yang chicken mana itu jelas banget kelihatan. Ini aku 440 kalau nggak salah. 140 ya. Ya sekitar segituan. Jauh lebih murah daripada pesanan yang bagus ya. Bagus kan 500-an ya kalau nggak salah. Aku tuh pesennya ini. Tadi aku nyari di menu rekomendasi ini fried oyster sama telur apa? Telur kocok gitu ya. Iya. Ini harganya 790. Pesan ini karena tadi ada dia di pilihan menu yang rekomendasi. Jadi totalnya kita pesan itu untuk sarapan di Nakao 1.230 yen. Harusnya bisa lebih murah Bisa lagi. lebih murah lagi kalau Bagas nggak pesen yang itu ya, pesennya menu breakfast aja gitu. Jadi banyak kok pilihannya, yang paling murah sih yang menu breakfast ya. Rata-rata 400 yenan. 300 juga ada deh kayaknya. 300 juga ada ya. Itu kalau yang menu telur tuh murah. Jadi kita cobain dulu rasanya seperti apa ya. Nah, sejauh ini salmonnya gampang ya untuk di enak. Enak banget. Gurih gitu, garing. Nggak garing sih, lembut ya. Lembut sih, karena lembut. Mudah banget pakai chopstick. Tadi aku kira akan susah. Nggak amis, enak, grillnya juga enak. Misonya ini kayaknya ada tahunya ya? Kan tahunya. Tahu itu. Tahu. Tahu kok. Banyak banget apa sih seaweednya? Seaweednya melimpah banget sih dari dia. Enggak yang pelit. 68番のお客様、お渡し口までお越しください。 Capcay. Kimchi sih. Emang nggak ada gochujangnya aja. Nasinya seperti biasa ya, nasinya pulen. Sekarang punya Bagas. Oke guys, ini kita coba. Ini menunya fried oyster goreng dan telur. Kita cobain oysternya dulu. Enak. Gurih dia. Tapi kayaknya kalau orang yang makan sarapannya lumayan banyak, porsinya kayak mendingan ini ya daripada yang menu breakfast. Karena menu breakfast size-nya kecil sih, bukan size. Ini kenyang banget sih. Gitu. Enak. Oh, tapi bisa pilih sebenarnya tadi size-nya small, medium, large gitu. Kalau Sebenarnya small bisa tadi pilih sih. dipotong lagi harganya. Iya. Cuma harga standar yang mereka taruh di depan itu Medium. Ini kita kenapa nggak pesen small? Karena kita belum makan dari kemarin. Kita dari sore tepar tidur. Malam niatnya sih mau makan, keluar ke sini juga. Ternyata bangun-bangun jam 12. Ya, ternyata nggak kebangun. Jadi mana udah kemalaman, jadi mending nyuci aja. Terus dilanjut tidur lagi karena kita kebetulan juga capek banget. Sebelumnya itu kita tidur di bus. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita recharge karena masih banyak hari, kisah hari di Jepang lagi. Jadi biar
tetap fit. Ya udah kita buang 1 malam lah untuk nggak explore. Tapi worth it kok buat isi tenaga. Ini kita lanjut makan. Ya, ini kita udah di stasiun Kyoto. Terus sekarang kita mau ke Osaka naik kereta JR Haruka Limited Express. Tadi sempat agak bingung karena pilihannya tuh ada harga tiket aja sama limited expressnya aja. Terus kalau nggak salah sih nggak tahu, karena kereta limited express kita selain perlu beli harga tiket keretanya ini, kita perlu beli lagi sih limited expressnya. Jadi totalnya tuh sekitar 130 ribuan lah ya, 130 ribu buat satu perjalanan ke Osaka gitu. Lumayan agak mahal sih, tapi keretanya cepat, cuma sekitar 30 menit. Kayaknya mungkin nanti kita coba cari opsi lain yang lebih murah. Sekarang tinggal nunggu keretanya sekitar 5 menit lagi sampai. Oke, gitu aja.这个 Hello Kitty 的车厢好看，这件好看，可惜了，也是。 Sesuai dugaan. Ini penjelasannya untuk air tiket, harga tiket dasar dan ekspres tiketnya diperlukan. Jadi kita sudah benar ya. Wow, udah jalan. Bener-bener jam 8.21 sih, agak telat 1 1 menit menit doang. ya. Bukan Tapi, telat sih, karena enggak sih, nyampainya tuh 8.20 menit. 8.20 tuh 8.19 dia udah nyampe. 8.20 tuh dia berhenti. 8.21 dia jalan. Dia harus gercep. Gercep sih. Oke sih, oke banget. Dan keretanya Lucu Hello Kitty. Aku gak expect yang gini sih, karena aku kira yang kayak kereta biasa aja gitu. Ada juga sih itu mungkin naikin Tetsu Line atau apa. Tapi ini ya Oke lah ya, buat buat berangkat aja ya. experience. Pulangin tram biasa aja. 130 ribu soalnya. Tapi cepet banget ini 30 menit karena cuma berhenti di 2 stasiun. Mungkin karena ekspres itu jadi dia limited. Langsung dia ke Kalau naik kereta yang kayak biasa tuh berhenti beberapa stasiun lebih lama. Oke, sekarang kita nikmati aja perjalanan kita ke Osaka ya. Let's go. Sampai di Osaka. Tadi kita berangkat jam 8.20 ya. Sekarang kita nyampe 8.50. 30 menit bener. 30 menit, bener-bener 30 menit sih sampai. Perjalanan kita pemandangannya agak kurang ya, mungkin karena hari ini mendung juga ya. Sekarang kita mau cari jalan ke Osaka Castle. Let's go. Nangis ya di video awal. Ini dingin banget sih. Tadi suasananya sih 6 ya, feels like 3, tapi anginnya sih ini dingin-dingin. Sekarang kita udah sampai di Osaka Jokoen Station. Tadi kita dari Osaka Station. Osaka Station dia naik JR. Osaka Loop Line ya, JR Osaka Loop Line. Kita sini, tapi pas di Osaka tuh kita nggak ada tap in gitu. Jadi pas di sini agak bermasalah sama IC card kita pas tap out itu. Cuma kita tadi ngomong sama staffnya ya, akhirnya di setting gitulah, terus akhirnya bisa kita keluar. Terus kita udah sampai di Osaka Castle. Sebenarnya sih ini udah areanya ya, cuma kita
tinggal cari tahu cara masuknya aja sih ke Osaka Castle. So, yuk. Oke, sekarang kita udah di Osaka Castle. Tapi tadi kayak kita masuknya dari belakang ya? Ya, Jadi dari nggak pintu belakang. terlalu rame gitu. Jadi kita ngelewatin ada wisata air gitu ya, wisata air gitu. Terus ada lapangan baseball. Terus kita lewat belakangnya gitu. Terus baru kita ketemu taman yang luas gitu di depan. Plazanya. Iya, plazanya. Terus di depan dari Osaka Castle. Nah, di sini lumayan rame. Kalau mau masuk itu ada nih sampainya di sini. Mau masuk. Dia Bayarnya dalamnya tuh berapa ya? museum sih ya. Nggak tahu, Iya. Beb. Bayarnya berapa nggak tahu. Cuma katanya kalau mau lebih hemat dan nggak ngantri, beli Osaka Amazing Pass itu bisa buat pakai transportasi umum dan masuk tempat wisata gitu sih. Iya, iya, tapi kita enggak ya. Kita nggak. Jadi kita cuma di luarnya aja. Pengen tahu aja. Pengen tahu aja Osaka Castle kayak gimana gitu ya. Mungkin nanti trip kedua ke Jepang kali ya masuk. Boleh. Oke deh, kita lihat keliling-keliling dulu sekitar Osaka Castle. Setelah selesai melihat Osaka Castle, kami bergegas lanjut ke destinasi berikutnya. Ternyata di sekitar Osaka Castle banyak taman-taman yang cantik. Gak kebayang kalau lagi musim semi dan banyak bunga sakura bermekaran, pasti bagus banget di sini. Destinasi selanjutnya, kami langsung menuju pusat keramaian Osaka di daerah Namba. Oke, sekarang kita udah di Shimbashi ya? Shinsaibashi. Shimbashi di Osaka. Kita mau lihat dulu ada apa aja di sini. Ramai banget sih, lumayan. Ini isinya satu gang gitu kayak pasar baru, brand-brand semua. Iya, betul, brand bukan yang kayak pasar Nishiki kemarin ya. Beda, sini lebih ke brand gitu, shopping street ya jatuhnya ya. Street. Kita lihat, kita akan borong apa aja. Sebenarnya udah sampai di Dotonbori ya ini, tapi karena lapar banget kita langsung ke resto. Kita siang ini makan sushi, itu Kura Sushi ya. Nah, tadi bingung mau makan apa, ramai banget. Betul. Tapi kita pengen nyobain okonomiyaki sih, takoyaki. Cuma kayaknya harus makan dulu ya. Habis itu kita snackingnya pakai takoyaki sama okonomiyaki. Jadi kita mau pesan makan dulu ya di Kura Sushi. Kita udah
order ya, kita karena takut kita kebanyakan pesennya, jadi kita pesen order langsung. Di sini ada tulisan harganya juga di situ. Terus kalau mau minum, ini ambil gelasnya di atas, terus ada ocanya. Jadi kita bikin sendiri. Nggak tahu sih ini berapa takarannya ya. Jadi kita Banyak kali. 3 dulu deh ya. Terus air panasnya ada di bener nggak sih? Iya benar. Ini ada sendoknya sih, sendok kecil. Oh iya. Buatan. Panas banget. Panas banget. Tapi ya Pas nggak takarannya? bisa disesuaikan. Tapi ya kayak jadi maca aja, kayak maca aja. Gitu. Oke, kita mau makan dulu. Ini apa ya? Aku nggak tahu. Makarel kayaknya deh. Dia nggak ada mangkoknya, jadi kita langsung soyin paling nggak sisinya. Gimana? Lembut tuh nggak ada Hah? amisnya. Enak. Seger. Lebih seger dari yang kemarin. Iya, karena main di pasar Ya, dan mahal. ya. Ya oke lah buat makan. Kita makan dulu ya. Bye. Ini second order kita. Ada banyak ya. Bingung menjelaskannya. Nah, yang paling unik ini ya. Ini tadi apa? Horse makarel. Makarel ya. Makarel. Ada ini. Nggak tahu tadi ikan apa namanya. Susah sih. Iya, Pork ikejime. red sea bird. Yang nggak tahu ini apaan, tapi kita coba aja dulu ya, rasanya kayak gimana. Oke, kita udah selesai makan, tadi mau check out billnya langsung ya, cuma ternyata kita harus balikin piringnya dulu ke dalam sini. Itu harus dikosongin dan ini hanya untuk piring aja. Ini kita masukin dulu ya. Itu ini harusnya bisa gacha ya. Iya, tapi tadi nggak aku pencet yang di Kurapon game. Cuma kita nggak, karena kita nggak tahu. Kirain play lagu. Iya, makanya. Mereka itu game buat main gacha tiap 5 piring. Kita ada 15 piring, harusnya bisa dapat 3 kesempatan. Kita baru selesai makan di Kura Sushi. Kenyang banget tadi kita 15 plate. Overall untuk makanannya 7 lah ya. 7,5 deh, karena ada yang enak. Tapi nggak bisa kita temuin di Indonesia. Cuma ada yang bisa ditemukan di Indonesia. Sebenarnya rasanya juga kayak di Indonesia sih. Jadi kayak spesial banget. Tapi ada menu yang emang spesial. Ada di sini doang karena ikannya cuma ada di sini doang kan. Oke, 7,5 dari aku. Dari kamu berapa? Ya 7,5. 7,5 juga. Karena kemarin udah makan sushi yang enak. Iya, karena kita udah makan sushi yang enak, jadi kayak oke, 7,5 oke lah. Kita aja dulu kita ekspor Dotonbori ya. Sekarang kita mau ngafe dulu di Excelsior Cafe. Bagas mau beli es krim ya. Mau kita ngafe. Rame. Lumayan.
Ya guys, sekarang kita lagi ada di area Nipponbashi. Ini nggak jauh-jauh dari pusat keramaiannya Osaka, nggak jauh dari Dotonbori, dari Namba, dari Shinsaibashi, dan segala macamnya. Tapi kalau di Nipponbashi ini khusus area-area yang menjual anime figur, terus model kit, mainan, trading card, apa segala macam. Jadi buat kalian yang hobi dengan hal-hal seperti itu, kalian bisa banget nih mampir ke di daerah Nipponbashi ini. Kita sekarang mengunjungi salah satu tokonya, namanya Jungle. Sini jualan banyak mainan, khususnya robot-robotan sih. Kita mau lihat ke dalam ada apa aja. Let's go. Lantai 3. Sini ada stoknya tapi mahal. Ini MG. Berapa harganya? 6.600. Freedom Gundam. Masih murahan di sana sih ya. 400. Kita sekarang udah ada di Dotonbori. Ini view, tadi sih kita di Dotonbori ya. Coba ini view malamnya. Makan dia. Sekarang kita lagi mau pesen takoyaki. Apa okonomiyaki sini? Takoyaki ya? Takoyaki. Ini pesen di namanya itulah. Pokoknya rame aja. Pokoknya rame aja. Kita mau pesen yang regular menu ya. Yang isinya 6, harganya 130 yen. Pesennya pakai vending machine gitu sih, cuma ada mas-mas yang jagain. Udah. Tadi sih nggak ribet banget ya, panjang banget. Tadi kita pas tadi masuk nggak terlalu sih. Jadi mari kita coba. Iya. Udah cepet banget sih pelayanannya ya, nggak lama. Dan kita udah cari tahu namanya apa, takoyaki Juhachiban Dotonbori. Harganya sih 4,1 dengan reviewnya 1000-an ya. Dan tadi ngantri banget pas sore gitu. Jadi kita coba. Tadi harganya berapa? Harganya 630 ya? 630 yen. Kita 60 ribuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, walaupun kelihatannya panas, tapi enggak panas banget sih. Rasanya? Kenapa menurut aku asin banget ya? Menurut aku sih asin banget. Tapi nggak yang keasinan banget sih. Cuma gurihnya tidak sesuai ekspektasi aku yang cukup gitu. Kayak takoyaki Indonesia sih. Kayak takoyaki Indonesia sih. Nah, coba lagi ya. 7 deh. Aku nggak yang gimana, tapi bisa dimakan. Gurih tadi pasti lebih ada daripada yang di Indonesia. Lebih gede saatnya, cuma nggak yang gede-gede banget. Dan mungkin karena ada mayonesnya ya, jadi lebih kayak ya, takoyaki yang ada di Jakarta aja sih. Gitu. Jadi aku lebih sih nggak yang wow banget, tapi enak. Sekarang kita udah ada di pusatnya Dotonbori ya, yaitu Glico. Nggak tahu apa spesialnya, cuma karena paling terang kali ya, jadinya ramai banget di sini, orang-orang pada foto sama background. Ada yang di atas, ada yang di bawah juga foto. Sekarang kita juga mau foto-foto wajib juga ya di sini. Oke.
Oke, tadi kan kita di atas jembatannya ya, itu rame banget. Jadi tadi kita coba turun ke bawahnya ya, pinggiran. Ini river ya? Ini apa? River. Ternyata kelihatannya rame, tapi ternyata nggak rame-rame banget sih. Jadi ini menurut aku best spotnya. Dan secara angle juga. Iya, secara angle lebih pas lah ya. Harus tuh di sini nih bisa foto nih di dekat sini. Itu tapi udah ditutup dari teralis, jadi kayak memang sudah tidak boleh di sini. Perjalanan kita pulang mau ke Kyoto, di stasiun ada namanya Mr. Donut ya. Ini beda nggak sih sama yang kayak dia Indomaret? Beda. Beda ya. Indomaret Emang di juga dalamnya Mr. Mr. Donut? Iya. Ini Stara Jeko lah Iya, kayaknya. itulah. Ini kita nyobain dua varian, satu yang pondering ya, itu kayak original ya. Iya, gula gitu, pakai gula. Gitulah. Terus sama yang Angel cream. Jadi ada krim juga gitu di dalamnya. Jadi nanti kita coba pas sampai di hotel. Jadi kita pulang dulu perjalanan ke Kyoto. Pokoknya kita naik kereta juga masih belum tahu naik kereta apa ya. Jadi nanti kita kabarin lagi. Oke, sekarang kita udah sampai lagi di Kyoto Station. Tadi dari stasiun Osaka kita naik ke JR Special Rapid. Waktu tempuh perjalanan kurang lebih sama sih sama yang pertama naik Limited Express, sekitar 30 menit. Kita tadi cuma berhenti di dua stasiun, di stasiun Shin Osaka sama satu lagi stasiun Tatsumaki apa gitu nggak tahu. Nah ini kita bedanya karena kita nggak naik kereta yang Limited Express. Tadi kita cukup beli tiket yang basic aja, per orang itu 580, jadi berdua itu 1160. Cuma memangnya keretanya kereta biasa aja sih, kayak kereta KRL di Jakarta, tapi bedanya ini nggak berhenti di tiap stasiun karena dia limited special rapid. Ini ada beberapa jenis deh, ada yang limited express kayak yang tadi JR Haruka, itu keretanya nyaman banget sih tapi mahal. Terus ada kereta yang special rapid, itu kayak kereta KRL, sepanjang jalan juga keretanya getar banget, tapi dia itu cepet, nggak berhenti di setiap stasiun. Sama ada satu lagi yang rapid, kayaknya kalau rapid tuh berhenti lebih banyak stasiun, sama ada yang lokal. Nah lokal tuh kalau nggak salah dia tiap stasiun berhenti, jadi pinter-pinter teman-teman juga nanti ngelihat. Itu infonya juga gampang sih, pokoknya lihat aja di papan pengumumannya tuh jelas tuh. Atau kalau bingung ya tinggal tanya petugas. Jadi overall kalau dari kita sih menyarankan kalau kalian mau dari Osaka ke Kyoto atau sebaliknya naik yang kereta special rapid aja karena harganya murah. Sedangkan kalau yang pengen cobain experience yang agak beda bisa naik yang kereta Limited Express Haruka karena emang nyaman banget sih gitu. Oke, sekarang kita mau balik lagi ke hotel karena udah malam, mau istirahat karena besok kita banyak agenda. Oke, terima kasih. Oke, kita udah sampai di hotel kita. Hotel ketiga kita ya. Ya. Di Jepang, ini di Kyoto. Sotetsu Kita nginep Fresain. di Sotetsu Fresain. Kyoto Hachijoguchi. Ya, itu. Kenapa namanya Hachijoguchi? Karena persis di kayaknya Hachijo nama jalan. Pokoknya kalau di stasiun Kyoto tuh ada exit Hachijo gitu. Nah, itu ya penjelasannya. Pokoknya ini teman-temannya. seberangnya stasiun Kyoto banget. Gitu. Nah, di sini kamarnya ternyata lebih luas dari dua hotel sebelumnya ya. Ini dari size ini udah gede banget gitu. Cuma dia untuk gantungannya hangernya tuh biasanya di sini ya. Ini ada di sini sempit banget emang. Ya tapi ya Itu jadi cukup lebih lah. bersih sih. Iya, lebih bersih aja gitu. Terus ini kamar mandi template ya, semua hotel Jepang kayaknya sama. Kalau yang bintang Nyalain? standar ya. Terus, nah ini kasurnya gede banget. Sini, bisa bantal kan cuma 2, ini bantal 4.
Terus ini ada dua apa namanya tempat Tempat sampah. sampah. Nah ini dibedain nih, ini sampah selain Botol. selain botol. Yang ini khusus untuk botol plastik sama yang Kaleng. kaleng. Seperti biasa ada purifier, ada TV, terus ada kulkas di sini. Ini ada kulkas, ada water heater, ada apa? Ada dryer. Di sini aku nggak tahu ada apa. Di sini Info-info. info kamar lah. Terus ada kursi, ada meja. Akhirnya tuh meja di sini nih, cuma ini bisa disensor nggak ada Be? Cuma kita geser supaya bisa lebih luas untuk buka koper. Nah ini kita bawa dua koper, satu gede satu kecil, dan dua-duanya muat di sini kita buka. Dan ini masih lowong banget. di Kalau sini. bawa 2 koper nggak gede sih, medium ya. Iya, Bawa 2 koper medium atau koper gede juga masih muat sih. iya betul masih muat. Jadi ini oke banget. Tadi berapa di sini? 800.000 semalam. 800.000 semalam, kita nginep di sini 3 3 malam. ya 2,4. 2,4-an. Oke banget sih dibandingkan hotel di Tokyo ya. Mm-mm. Agak kecil gitu. Oke, itu aja untuk hotel kali ini. Rate-nya ya? Perlu di-rate nggak sih? Kalau di bawah di lobby dari Agoda 9. Dari Agoda 9. Kita juga aku pesannya kasih di Agoda. 9. Kasih 9. Kenapa nggak 10? 9,5. Karena nggak tahu. Kami template aja ya. Karena template. Enggak sih, lebih ke 3, 2, 1. oke, selesai. Terima kasih. Itu aja. Ya, pokoknya worth it banget lah ini 800.000, kamarnya gede di depan persis Oh. stasiun. Minusnya cuma di view-nya aja. Oh ya, Minusnya di view karena dia nggak kelihatan gelap nggak kelihatan apapun, diblokir. gedung. Iya. Ada gangnya gitu sih cuma. Iya, cuma ya Kalau view belum bisa, ya belum ada yang bisa ngalahin sebelumnya via-in. via-in Prime Akasaka di lantai 13 Iya, itu ya. itu via-in bagus banget view-nya walaupun kamarnya emang size kecil. Sebenarnya gede sih, cuma ada meja-meja bodoh. Iya, sebenarnya gede, cuma ada meja itu. Cuma view-nya oke banget yang di via-in, kan lantai 13 juga ya. Cuma di sini minusnya Dan hotelnya gede banget sih itu. iya, Hitungannya. gede banget. Terus Tapi di sini walaupun mesin laundrynya cuma 2 tapi sepi ya yang laundry ya. sepi, terus habis itu amenity-nya aku merasa Lebih lengkap banyak dari iya sini lebih lengkap. via-in Via-in. ya. Ada masker, ada Iya. sunscreen, Dan ada body fungsional lotion. semua, maksudnya additionalnya sampai gunting kuku pun disediain sama mereka, boleh pinjem gitu. Oh, plus di sini juga setiap hotel Jepang kalian nggak perlu repot-repot bawa setrikaan ya. Iya, setrikaan ada, Setrikaan atau pinjem bisa. catokan. Catokan ada di bawah, face steamer aja ada Iya. di bawah dipinjemin. Kacau sih. Karena kayaknya kalau kalian bawa dari Jakarta juga belum tentu cocok sih voltase listriknya. Betul. Jadi mendingan pinjam aja di hotel. Di sini ada segalanya yang kamu butuhkan. Tuh. Oke. 9,5 dari aku. Setengahnya cuma karena minus setengah karena view-nya doang. Sisanya oke. Oke. Bye.